Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Perkenalkan, nama saya Firmansyah dari UPTD SPF SD Negeri 244 Lao, Kabupaten Sopeng, Provinsi Sulawesi Selatan. Pada kesempatan kali ini, saya akan berbagi praktik pembelajaran dengan judul Pembelajaran Diferensiasi Terintegrasi Model SIPAM-MASE berbantuan media pembelajaran interaktif. Saya menyadari bahwa setiap anak memiliki keunikan dan keragaman masing-masing. Salah satu langkah dalam mengatasi keunikan dan keragaman tersebut adalah pembelajaran diferensiasi. Pembelajaran diferensiasi adalah pembelajaran yang dapat membantu murid dalam memenuhi kebutuhan belajarnya. Tantangan saat ini adalah satu, melakukan pemetaan murid di dalam kelas. Yang kedua, pengelolaan waktu murid dengan pembelajaran berdiferensiasi. Yang ketiga, merancang strategi pembelajaran diferensiasi yang sesuai dengan minat dan bakat murid di dalam kelas. Sebelum memulai pembelajaran, terlebih dahulu saya melakukan koordinasi dengan kepala sekolah. Kemudian, saya melakukan asesmen diagnostik kognitif dan asesmen non-kognitif. Asesmen ini bertujuan untuk mengetahui data pemetaan belajar murid berdasarkan kebutuhan minat dan gaya belajar murid di dalam kelas. Asesmen diagnostik kognitif bertujuan untuk menggali data terkait pemahaman awal murid terhadap materi bahan ajar. Dari hasil asesmen diagnostik kognitif ini, didapatkan 36% memiliki tingkat pemahaman utuh, 36% memiliki tingkat pemahaman sebagian, dan 28% tidak paham terhadap materi yang diberikan. Asesmen diagnostik non-kognitif saya fokuskan untuk menggali data terkait gaya belajar murid di dalam kelas. Dari hasil asesmen diagnostik non-kognitif ini, didapatkan 64% yang menyukai gaya belajar audio-visual dan 36% menyukai gaya belajar kinestetik. Berdasarkan hasil asesmen diagnostik tersebut, terbentuklah 3 kelompok, yaitu 2 kelompok audiovisual dan 1 kelompok kinestetik. Setelah melakukan pengidentifikasian murid, saya mencoba merancang dan mengembangkan pembelajaran berdiferensiasi, yaitu saya banyak belajar melalui platform Merdeka Mengajar. Kemudian, saya mengembangkan model SIPAM-MASE yang terintegrasi dengan media pembelajaran interaktif. Model SIPAM-MASE merupakan akronim yang artinya dalam bahasa Bugis mendorong orang untuk saling membantu. Model SIPAM-MASE kepanjangan dari stimulus, pengelompokan, mengeksplor, mempresentasikan, dan refleksi. Selanjutnya, saya juga mengembangkan media pembelajaran interaktif. Sebelum masuk di dalam kelas, saya melakukan budaya tertib dengan baris berbaris. Hal ini bertujuan menumbuhkan kebiasaan disiplin murid dan meningkatkan nilai tata krama murid di lingkungan sekolah. Kemudian selanjutnya saya menciptakan suasana kelas yang menyenangkan dengan memberikan yel-yel semangat dan motivasi kepada murid di dalam kelas. Hal ini bertujuan untuk menjalin keakraban dan kesiapan belajar murid di dalam kelas. Awal belajar murid di dalam kelas, mereka saya libatkan dalam membuat penyusunan keyakinan kelas. Mereka menuliskan keinginan atau keyakinan budaya positif yang mereka harapkan ketika nantinya saat melakukan proses pembelajaran.
Hal ini bertujuan untuk menumbuhkan nilai-nilai budaya positif bersama antara guru dan murid di dalam kelas. Keyakinan kelas, saling membantu, berpikir positif, saling menghargai. Pada kegiatan inti, yakni proses pembelajaran, yang saya lakukan adalah 1. Tahapan stimulus. Ya baik anak-anakku sekalian, coba perhatikan gambar yang ada di depan kalian. Nah, kira-kira gambar apakah yang anak-anakku lihat di depan itu? Magnet! Nah, magnet. Magnetnya berbentuk apa? Bentuk U. Yang kedua, tahapan pengelompokan. Pada tahapan ini, saya mengelompokkan berdasarkan gaya dan minat belajar murid. 3. Tahapan mengeksplor. Pada tahapan ini, murid melakukan eksplorasi terhadap media yang sudah diberikan. Beberapa kegiatan eksplorasi yang sudah dilakukan adalah 1. Kegiatan berliterasi, yang bertujuan untuk memberikan pemahaman materi kepada murid. Yang kedua, kegiatan mengamati video pembelajaran, yang bertujuan untuk membantu murid dalam menyampaikan informasi. Yang ketiga, kegiatan menjawab soal evaluasi bersama kelompok, yang bertujuan untuk mengukur kemampuan murid terhadap pertanyaan yang diberikan. Yang keempat, kegiatan bermain game edukasi, yang bertujuan untuk menumbuhkan minat belajar murid melalui game edukasi. Yang kelima, kegiatan melakukan percobaan untuk mengidentifikasi sifat-sifat magnet. Dari hasil percobaan tersebut, saya mengarahkan murid dalam membuat tugas berbentuk produk sesuai dengan gaya dan minat belajarnya. Tugas produk yang diberikan beraneka ragam. Untuk kelompok 1, audiovisual, murid menggambar sifat-sifat magnet. Kelompok 2, audiovisual lainnya, murid membuat dalam bentuk poster menggunakan Canva pendidikan. Selanjutnya, kelompok kinestetik diarahkan untuk membuat video mengenai identifikasi sifat-sifat magnet. Yang keempat, tahapan mempresentasikan. Pada tahapan ini, murid melakukan presentasi terhadap tugas produk yang sudah diberikan. Sifat magnet, yang pertama saling tarik-menari, yang kedua saling tolak-menolak. Yang kelima, tahapan refleksi. Pada tahapan ini, murid melakukan refleksi terhadap proses pembelajaran yang sudah dilakukan. Selain itu, kegiatan refleksi juga dilakukan dalam bentuk permainan kereta api, di mana tujuan permainan kereta api ini untuk mengecek kerapian murid di dalam proses pembelajaran dan memberikan pertanyaan lisan. Berikut dokumentasi kegiatan pembelajaran. Dampak positif pembelajaran diferensiasi. 1. Menarik minat dan gaya belajar murid. 2. Hasil belajar murid meningkat signifikan. Hasil kegiatan kelompok dengan persentase 92% dan hasil belajar individu dengan persentase 88%. Pembelajaran hari ini sangat menyenangkan karena kita bisa belajar menggunakan Chromebook yang bisa mengeksplor materi di dalamnya seperti membaca, mengerjakan evaluasi, dan bermain game. Pembelajaran diferensiasi yang dilakukan oleh Pak Firmansyah memberikan inspirasi kepada kita dalam melakukan implementasi kurikulum. Saya Mas Ati sebagai penanggung jawab atau kepala sekolah di SD Negeri Dompang Pak Lawo memberikan dukungan dan apresiasi yang sebesar-besarnya kepada Pak Firmansyah dalam rangka menerapkan pembelajaran inovatif dan kreatif. Demikianlah video best practice ini, semoga dapat memberikan manfaat dan inspirasi kepada kita semua. Terima kasih, salam dan bahagia untuk kita semua. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.